Ini talk show, bukan podcast. Baik, khususnya di politik. Aku terjun di dunia model itu tahun 2003. Awal mula aku terjun dunia model itu dari pemotretan majalah, terus ke iklan dan film. Waktu itu temen ngajakin untuk foto-foto ya di majalah. Terus ya karena aku suka seni, aku tertarik. Akhirnya aku masuk di sebuah, pertama itu aku di tabloid ya. Dari tabloid baru aku ke majalah. Itu dari 2003 sampai 2005. Setelah 2005 aku masuk ke perkantoran ya. Gitu. Enggak di rumah berapa lama. Jadi dari entertain aku lompat ke kantor. Gitu. Jadi aku nggak ada yang namanya istirahat di rumah, saya sendiri. Dulu tuh kalau mau namanya majalah pria dewasa ya, tanda kutip ya, itu sempat ditutupin. Jadi dulu tuh pakai wig, pakai teh lalat palsu gitu loh. Kalau dulu kan make up nggak kayak seperti zaman sekarang ya. Kalau dulu kan make up tuh polos-polos aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Terus model juga nggak kayak sekarang gitu loh. Kalau dulu kan saingannya nggak terlalu banyak. Terus zaman dulu kan nggak ada operasian, nggak ada OP kan. Kalau sekarang kan beda kan, wajah bisa dibentukin, ditirusin, hidung dimancungin ya kan. Dagu dilancipin. Kalau dulu memang benar-benar natural. Terus make up juga ya sesuai lah zaman dulu, nggak terlalu yang seperti sekarang kan make up artis di mana-mana gitu kan. Oh, ada. Kenapa sih mau foto seperti itu? Ya aku bilang aku suka seni, gitu aja. Aku suka seni itu keindahan. Iya, keindahan. Jadi karena gini, sejak aku terjun di dunia model itu kan aku kebanyakan pemotretannya, photoshootnya di outdoor ya. Kalau indoor kan nggak terlalu gimana ya, maksudnya explore-nya kurang gitu. Kalau outdoor kan explore-nya ya luas gitu loh. Jadi itu yang bikin saya senang. Enggak. Oh, enggak. Itu kan munculnya di saya sejak terjun foto-foto itu, saya di cover ya, di cover depannya ya. Bagi saya nggak risih. Biasa karena saya senang. Iya. Senang. Tapi tidak vulgar ya. Tidak vulgar. Ya, pasti pikiran orang netting ya. Tapi tidak. Itu tergantung perspektif orang. Cara pandang kita kan beda-beda. Waktu itu saya sendiri, belum menikah. Masih dibilang namanya kita masih muda ya, belum ada hubungan sama siapa-siapa, belum menikah, belum pacar, jadi belum terikat. Makanya ya enjoy aja jalanin hidup. Akhirnya coba-coba terjun entertain dan tertarik. Enggak, saya kerja dulu di dunia kantor, baru setelah itu saya menikah. Oh, sama, dia juga mantan model. Iya, dari salah satu majalah. Tapi bukan majalah ini ya, majalah ajang ajang pencarian bakat. Dulu kan ada tuh majalah anak sekolah. Nah ya, aku nggak mau sebutin nama majalahnya.
Yang jelas bukan majalah ini. Oh, berarti kan selama ini Yang jelas sih apa ya? Ada tantangan sendiri sih. Itu aja. Karena gini ya, namanya udah mental udah terbentuk ya. Nggak bisa. Mental udah terbentuk kan ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus fight sama hidup kita sendiri. Karena namanya kita hidup di kota Jakarta ya, terbilang kota besar ya. Kalau ya aku memang terbentuk dari kecil emang mandiri. Gitu. Trauma kegagalan dalam rumah tangga. Tapi itu jadi bagian cerita aku di masa lalu, pembelajaran lah. Sendiri nggak enak. Yang jelas sendiri nggak enak. Tapi kalau berpasangan, asal pasangannya mendukung, mensupport ya kan, bisa jadi imam yang baik dunia akhirat, ya kan. Kriteria nggak muluk-muluk sih. Saya pengen punya pasangan yang bisa jadi imam, tanggung jawab, yang bekerja keras sama yang ya yang jelas bisa tanggung jawab jadi imam lah. Janda kembang. Janda kembang. Apa sebutannya kalau janda tapi belum punya anak? Janda kembang ya. Dong, bukan single mom. Kan aku janda tanpa anak. Perubahannya, aku kan sekarang masuk usia 40 ya. Kalau 40 itu wanita itu udah masuk masa mateng. Nah, jadi ya perubahan lumayan banyak lah, perubahan ya dalam hidup. Ya lebih berhati-hati terutama mencari pasangan. Aku nggak bisa nangis kalau ceritain masa lalu. Udahlah, aku kubur itu masa lalu. Jelang berapa hari lagi kan 2024, ya kan? Ya, harapannya di 2024 semoga lebih baik dari yang tahun sebelumnya, ya kan? Tahun sebelumnya jadi pembelajaran yang sangat berat. Ya, sebenarnya berat sih. Ada teman curhat, ada sih beberapa teman, tapi nggak banyak ya, karena menurut aku kalau curhat itu apalagi tentang kisah hidup ya, karena kan nggak semua orang itu harus tahu apa yang kita alami. Jadi ya itu hanya beberapa teman yang kupercaya aja, yang aku jadikan tempat curhat. Kalau sebagai perempuannya untuk bangkit itu butuh waktu, karena yang namanya trauma, apalagi trauma di masa lalu, itu butuh waktu, karena nyembuhin luka itu sulit. Harapan kedepannya semoga saya menjadi wanita yang sukses, berguna untuk sesama, dan apa yang saya cita-citakan semoga terwujud dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, dan yang pasti lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, dan mendapat, kalau memang masih ada jodoh, mendapat jodoh yang yang bertanggung jawab saja, yang mendukung karir saya ya. Baik.
Oke, terima kasih Mbak Tessa. Jadi nggak apa-apa, jadi Udah, Mbak Tina aja dulu, Mbak nggak Tina. apa-apa, namanya Tessa. Tessa takut salah ya. Ya. Terus partainya itu partai apa? PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tahu. Yang bukan ke masuk caleg nggak? Enggak, aku enggak. bendahara Oh, ranting. bendahara. Bendahara ranting. Oke, terima kasih Mbak Tessa sudah menyempatkan diri untuk Sama-sama. santai bersama Ajisi. Oh ya Mbak Tessa, kan ini masih pengen tahu itu kan Mbak Tessa itu pernah menjadi model ya? Iya, betul. Boleh tahu sih awal mula terjun ke internet seperti apa? Oh, dulu karena saya itu kan tertarik seni. Nah, terus diajak sama ada temen, awalnya foto-foto di media cetak ya. Aku nggak mau sebutkan nama medianya apa, itu tahun 2003 sampai 2005. Itu ajang itu kah atau emang di foto? Foto. Bukan ada apa acara kayak foto Jenny atau apa? Enggak, emang foto untuk cover majalah tersebut. Terus udah gitu, kalau freelance-nya itu saya catwalk. Oke. Artinya dunia fashion ya? Ya. Kenapa? Boleh tahu dulunya emang suka di seni atau emang ingin mencoba juga atau seperti apa? Suka sama seni dan ingin mencoba. Terus setelah menjalankan itu apa sih yang dirasakan? Fine aja, enjoy. Sudah pernah ngikutin kalau catwalk ya? Siapa sih desainer yang pernah diikuti? Enggak, bukan desainer. Jadi itu semacam event aja. Waktu itu diadakan di salah satu hotel bintang 5 lah. Artinya cuma have doang aja? Iya. Berjalan waktu, tadi bilang juga dia foto untuk cover sendiri. Itu dalam rangka apa sih? Apa tuh? Foto di cover itu buat majalah itu sendiri? Enggak sih, itu buat ya karena saya suka seni aja. Jadi saya mengeksplor. Kebetulan kan ada yang ngajak, ya udah. Kenapa tidak gitu kan? Iya. Tapi saat ini masih menjalankan itu nggak sih? Tidak. Kenapa? Saya terakhir di iklan, terus saya film udah. Kalian juga Udah. Apa? Film apa? Dulu Kembang Desa. Kembang Desa. Kalau iklan dulu di TPI ya. Kalau sekarang kan MNC ya. TPI itu bukan iklan, tapi Iklan dulu. PSI. Enggak, saya iklan layanan masyarakat. Iya, dulu. PSI. Iya. Oke, nggak apa. Artinya sudah semua digeluti ya. Iya. Catwalk juga, foto juga, iklan juga pernah. Dan sekarang ini kegiatannya apa? Saya sekarang terjun di partai. Partai apa gitu? Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ya. Nah, ini PSI ini kan sekarang lagi ramai dibicarakan nih. Betul. Bagaimana tuh menanggapinya dari di PSI bagian bendahara atau? Saya bendahara rantingnya. Oh ya, ranting mana? Matraman, Matraman. Kayu Manis. Oke. Ini kan lagi ramai nih masalah PSI yang mendukung, artinya tiba-tiba Kaisang menjadikan Ketua ketuanya. umum, ya. Itu kan masih banyak artinya orang-orang PSI yang lama yang kompeten. Ya betul. Nah, nggak ada perdebatan seperti itu di dalam tubuhnya PSI sendiri? Enggak sih. Kita lebih ke politik yang gembira, santun dan santuy dan saling kompak. Tapi dalam arti biasanya juga mesti datang ke situ kan mesti punya visi dan visi sendiri. Betul. Apa sih kalau boleh tahu Kesa sendiri mau punya visi karena jadi ketua partai itu kan nggak gampang. Banyak benturan-benturan dari ranting lah, dari DPC lah. Bagaimana Kesa bisa mempunyai visi-visinya akhirnya diterima di PSI menjadi ketua? Aku kebetulan gini, singkat cerita aku baru gabung di PSI 3 bulan ya. Oh, masih baru. Masih baru banget. Aku itu kan PSI itu ada platform-platformnya ya. Pertama yang aku tahu itu BPJS gratis. Terus yang kedua itu mau mengesahkan perampasan aset. Aset negara, ya. aset dari pemerintahan yang ada misalnya kan dia mengesahkan undang-undang perampasan aset. Oh. Jadi akhirnya mau masuk PSI gara-gara itu. Iya.
tentunya kan belum tentu soal itu juga, tadi kan ada sosok yang mengajar atau yang melihat. Sosok apa sih yang akhirnya mau masuk ke PSI? Oh, ada kawan saya yang kebetulan dia caleg. Dan aku sempat tanya-tanya kan ke dia mengenai apa dia maju sebagai caleg kan, terus berapa pengeluarannya dan lain-lain gitu kan. Terus dari situ saya tertarik gitu loh, dan saya coba untuk login ya ke PSI ya, dan puji Tuhan diterima. Tapi kan masuk jadi bendahara gitu. Ya itu saya caleg. Nah, itu gimana jalannya gimana? Jadi saya diminta kan, kebetulan daerah saya nih, domisili saya Jakarta Timur kan, Matraman, itu kosong untuk bendaharanya. Jadi saya diminta, terus setelah saya bikin surat pernyataan keluar SK-nya gitu. Cepet ya. Cepet. Oke, dunia politik kan menurut di luar kan tuh kejam. Kenapa mau masuk ke dunia politik? Enggak lah. Bagi orang awam mungkin kejam ya, tapi setelah kita masuk ya menarik aja buat saya. Pertama, nambah wawasan, ya kan. Kedua, jadi nemu apa ya, temen-temen baru gitu loh. Link saya jadi luas. Pertama wawasan sih. Itu program masing-masing DPD kan beda-beda tuh. Iya. Kalau dari Mataram sendiri programnya apa yang rencana dibuat? BPJS gratis, Itu kan terus semuanya keseluruhan itu kan. Iya. BPJS kan memang BPJS gratis tuh. Iya betul. Semua diserat di banner-banner juga BPJS gratis. Selain itu apa kalau BPJS Matraman sendiri punya? Kalau Maria bukan? Bukan, kayu manis. Kayu manis. Apa program yang diutamakan di BPJS ya? Yang diutamakan ini ya, memajukan Jakarta Timur biar jadi bagus. Terus buat lansia dan untuk stunting anak-anak, susu dan lain-lain gitu ya. Sesuai dengan kriteria kita. Ya. Apa sih harapan dari Mbak Tessa sendiri masuk di dunia politik sendiri? Harapannya ke depannya ya buat saya sendiri. Ya semoga saya berkembang dan kalau memang wadah ini bikin saya lebih lebih berkembang, ya jadi kenapa enggak gitu. Tapi kan ada juga orang cuma mencoba untuk masuk ke partai. Nah, Mbak Tessa sendiri serius nggak dengan? Serius aku. Berapa persen? 75%. Nah, berarti masih ada 15%. 15% ya. Ya. Kenapa 15% itu masih meragukan? Apanya diragukan? Karena saya masih terbilang baru ya, jadi saya harus bersosialisasi dulu, gitu. Harus mungkin setahun kali baru saya. Tapi untuk saya mantap. Tapi kan tadi bilang sosoknya itu sosok dari teman. Kenapa Iya. bukan dari figur yang politik? Kalau untuk figurnya saya simpatik dengan Mas Kaisang sebagai ketua umum ya, karena memang saya pendukung Pak Jokowi. Nanti NKRI ada mati ya. Yes. Oke, terima kasih Mbak Tessa sudah menyempatkan waktu bincang santai bersama kami. Next waktu nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi dengan tema yang beda. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke kan. Oh, di sini. Grogi ya Ike ya. Ada lagi. Kamu naik lagi. Hah? Kamu tuh turun ke bawah. Oh ya. 3